Somun selesai cuci tangan. 10 jari tangan dia mulai muncul titik hitam. Dia pakai sabun untuk cuci tangan. Tapi sabun ini langsung dipotong. Lalu dia ambil sikat gigi. Sikat gigi terus dipecah jadi 2. Jadi dia berusaha membersihkannya dengan handuk. Tapi titik hitam tetap di sana. Somun bingung. Apakah yang ini terkait dengan kejadian hari itu? Ternyata pada siang hari, Somun terlewat oleh cahaya. Lalu dia kehilangan sadar dan terbang di udara. Terus mata dia disebarkan dan jatuh ke bawah. Setelah bangun lagi, seperti dalamnya ada tenaga yang ajaib. Rambutnya memang juga berpikiran. Sudah mengganti gaya rambut untuk Somun. Yang lebih aneh itulah hari berikutnya. Saat Somun pulang, si siswa yang paling nakal sudah tunggu dia. Mereka merampok tongkat Somun, lalu menggertak dia. Bahkan menginjak kaki Somun. Lalu mereka buka tas Somun. Keluarkan mesin rekaman. Somun mau mengambil kembali. Karena inilah benda yang ditinggalkan ibunya. Tapi kakinya sakit. Jadi tidak bisa melawan. Lalu si siswa ini menyeret rambut Somun. Jangan menatap mataku. Matilah. Saat itu, segadis tiba-tiba hadir. Mendorong si siswa ini sampai jatuh. Lalu ambil tas untuk Somun. Bilang mau membawa Somun ke suatu tempat. Dia mau mengambil tongkat. Tapi diinjak oleh yang lain. Gadis ini menendang dia. Si siswa ini jeritkan. Siswa lain juga bergegas memukul gadis ini. Tapi segera dipukul. Sampai mau mati. Saat itu, si siswa yang paling nakal juga maju. Dia menyeret rambut gadis ini. Tapi gadis ini dengan cepat membalas. Berputar 180 derajat. Si siswa ini memang dipukul parah. Lalu gadis ini mengambil tongkat. Kembalikan Somun dan bilang Somun pergi. Duduk mobil. Hana juga buka telapak tangannya, juga ada titik hitam seperti Somun. Somun sangat terkejut. Lalu mereka ke restoran. Si bapak dan ibu ini sedang tunggu mereka. Setelah berbicara, mereka baru tahu. Semua mereka berkekuatan untuk mengusir roh jahat. Iya betul. Mereka tidak hanya berketerampilan seni bela diri yang tinggi. Tetapi juga milik daya tahan yang hebat. Titik hitam di tangan Somun. Terkait dengan tugas mereka baru-baru ini. Inilah warung mie yang dijalani oleh keempat orang yang bisa mengusir roh jahat. Kalau lihat di luar, mungkin sederhana saja. Ternyata setiap orang miliki mampu masing-masing. Koki ini tidak hanya pintar masak. Tetapi juga miliki mampu yang hebat, dia hanya jentikkan pisaunya. Lalu mendengar suaranya. Pisau ini bagus tidak? Dia akan tahu segera. Sedangkan pisau yang tidak bagus. Dia sering lakukan yang ini. Si koki ini meski sifatnya agak pemarah. Tapi sangat baik hati. Daya tahan juga hebat. Bahkan bisa mengobati yang ajaib. Tidak ada penyakit pun yang dia tak bisa obati. Ini Hana, kelihatan agak lembut. Tapi dia bisa membawa yang berat. Dia bermampu untuk memikirkan orang lain. Sementara itu, dia bisa merasakan level dari roh jahat. Roh jahat kali ini di level 3. Itulah level tertinggi. Anggota tim mereka juga di tugas ini. Sudah meninggal. Sebelum rekan dia meninggal. Kekuatan di tubuh dia sudah pindah ke Somun. Membentuk tim mengusir roh jahat lagi. Jadi mereka mencari Somun. Berharap dia akan ikut. Tapi Somun menolak. Dia harus merawat kakek dan neneknya. Tapi baru saja keluar dari warung ini. Dia terima telepon dari si siswa nakal itu. Karena kali lalu dia dipukul oleh Hana. Jadi dia sudah membawa seorang teman Somun. Untuk balas dendam. Percakapan ini. Hana sudah dengar. Somun dengan kaki yang sakit. Sendiri ke tempat itu. Si siswa nakal ini langsung memukul Somun. Tunggu saat dia mau memukul lagi. Somun segera menangkap tangannya. Kekuatan Somun juga naik. Memang bisa mengendali si siswa ini. Semua orang memang terkejut. Tapi belum keren sampai 3 detik. Somun dijatuhkan oleh siswa lain. Lalu Somun terus dipukul parah. Sampai pingsan. Saat itu, pintu dibuka. Itulah tim mengusir roh jahat. Tampaknya mereka akan mewakili Somun balas dendam.
Pak Mo Tak terbang. Belum sampai 2 detik, Pak sudah di depan mereka. Kalian hanya pukul sedikit saja. Lalu Pak mulai menunjukkan mampunya. Siswa yang pertama, tulangnya patah. Tapi si yang paling nakal masih belum menyerah. Dia maju dan memukul. Pak Mo Tak bisa hindari semua. Lalu siswa yang lain. Tulangnya bersuara. Yang terakhir. Harus bermain dengan mereka sampai akhirnya. Karena tim mengusir roh jahat tidak boleh menyakiti warga. Jadi setelah membuat mereka menderita, Ibu Maioh mengobati mereka. Lalu hapus memori mereka. Saat itu, ibu ini memutuskan. Sebelum pergi, harus mengobati kaki Somun. Setelah bangun, Somun sadar bahwa dia sedang di warung mie. Tahu kakinya sudah diobati oleh Maioh. Dia senang berlari keluar. Berlari beberapa putaran di stadion. Selama banyak tahun lalu, Somun belum pernah begitu senang. Akhirnya dia bisa membuang tongkatnya. Dia bisa berlari seperti orang lain. Kakinya tidak hanya sembuh, tetapi juga bisa keluarkan kekuatannya. Mengambil gerakan. Kursi ini langsung rusak. Saat itu, dekat tempat ini muncul roh jahat. Mo Tak memutuskan untuk membawa Somun ke sana untuk melatih. Tapi ketika mereka di jalan, kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada bus. Somun terus naikkan kelajuan. Dia berjalan di dinding. Saat itu, Somun menemukan tanda yang pertama. Seorang wanita sedang pakai lututnya untuk membunuh anak. Somun memang terkejut. Karena mau menyelamatkan orang. Jadi kekuatan dia mulai diaktifkan. Bahkan dia bisa menyeret pagar keluar. Dapat menyelamatkan anak ini. Karena tugas ini, mereka sangat puas dengan Somun. Jadi sudah memberikan seragam tim untuk Somun. Berharap Somun akan ikut. Kali ini Somun tidak menolak lagi. Dia bilang akan dia pikir. Ketika semua pikir bahwa Somun tidak akan datang, Hana mulai senang. Dari kejauhan, Somun berseragam. Berlangkah ke arah mereka. Akhirnya tim sudah cukup anggota. Tugas berikutnya apa?